Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinanti Oktaviani. Di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri. Saya akan sedikit menjelaskan tentang mekanisme sewa dan bunga. Sebagiannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada definisi sewa ekonomi. Definisi sewa ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu definisi umum dan definisi lain. Definisi umum sendiri dalam pengertian yang umum, ekonomi dapatlah diartikan sebagai harga yang dibayar ke atas penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya yang jumlah penawarannya tidak dapat ditambah. Sedangkan definisi lain, sewa ekonomi adalah bagian pembayaran ke atas suatu faktor produksi yang melebihi dari pendapatan yang diterimanya dari pilihan pekerjaan lain yang terbaik yang mungkin dilakukannya. Selanjutnya ada tanah dan sewa ekonomi. Tanah yang merupakan faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat diubah, yaitu jumlahnya tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Yang dapat dilakukan adalah memperbaiki mutu dari tanah yang tersedia, misalnya dengan menyediakan irigasi yang baik di tanah-tanah yang digunakan untuk contohnya seperti persawahan, dan membuat proyek-proyek pencegahan banjir di tanah-tanah yang sering terjadi genangan kayak banyak genangan air gitu. Selanjutnya ada sewa tanah adalah suatu surplus. Ia merupakan satu-satunya faktor produksi yang tidak dapat berubah penawarannya. Tenaga kerja akan selalu bertambah. Begitu juga dengan modal dan keahlian keusahawanan. Selanjutnya masih tentang sewa ya. Yang terakhir ada sewa ekonomi dan pendapatan pindahan. Dalam mengurangi arti sewa ekonomi sendiri telah dinyatakan dua definisi dari pengertian tersebut. Yang pertama adalah definisi yang sederhana dan yang kedua adalah definisi yang telah lebih disempurnakan oleh para ahli ekonomi. Selanjutnya di sini ada modal dan suku bunga. Modal dan suku bunga sendiri memiliki beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut faktornya. Yang pertama adalah faktor utama yang menentukan permintaan dan modal. Yang kedua, faktor utama yang menentukan penawaran tabungan oleh masyarakat. Yang ketiga, teori-teori yang menerangkan penentuan suku bunga. Yang keempat, sebab-sebabnya terdapat beberapa tingkat bunga di dalam perekonomian. Yang kelima ada perbedaan di antara suku bunga nominal dan suku bunga real. Selanjutnya ada produktivitas modal. Produktivitas modal yaitu permintaan dana modal yang akan digunakan untuk investasi tergantung kepada produktivitas dari dana modal tersebut. Yang kedua, menentukan tingkatan pengembalian modal. Di dalam kegiatan perusahaan yang sebenarnya perhitungan tingkat pengembalian modalnya adalah lebih rumit daripada contoh yang baru saja diterangkan. Kerumitan tersebut timbul sebagai akibat dari usia barang yang panjang, yaitu ia dapat digunakan selama beberapa tahun dan bahkan banyak yang penggunaannya dapat dilakukan selama berpuluh-puluh tahun, jadi lebih lama. Yang ketiga, permintaan terhadap dana modal. Berbagai jenis investasi mempunyai pengembalian modal yang berbeda. Ada yang tingkat pengembalian modalnya tinggi dan ada pula yang tingkat pengembaliannya rendah.
Selanjutnya ada suku bunga dan tabungan masyarakat. Dalam suatu perekonomian, tidak semua pendapatan yang diterima masyarakat akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi. Sebagian dari pendapatan tersebut akan disisihkan oleh penerima pendapatan sebagai tabungan. Dan untuk berjaga-jaga di dalam menghadapi kesusahan di masa yang akan datang, di antaranya yang pertama ada pandangan klasik. Pandangan klasik sendiri dalam analisis ekonomi terdapat dua pandangan yang berbeda tentang faktor penting, yaitu pandangan tradisional. Pandangan tradisional ini pandangan ahli-ahli ekonomi yang digolongkan sebagai ahli ekonomi klasik, ahli-ahli ekonomi yang hidup di akhir abad dan berkeyakinan bahwa jumlah tabungan yang dilakukan masyarakat ditentukan oleh suku bunga. Dan yang kedua ada pandangan Keynes. Menurut pandangan modern, yaitu pandangan sesudah masa klasik, tabungan tergantung kepada pendapatan nasional, pendapatan seluruh produk, kayak semacam dalam perekonomian, produk dalam perekonomian. Pada tingkat pendapatan nasional sendiri, ada beberapa yang pada tingkat pendapatan nasional yang rendah tabungannya adalah negatif, yaitu konsumsi masyarakat lebih tinggi dari pendapatan nasional. Selanjutnya ada penentuan suku bunga. Penentuan suku bunga yang pertama ada pandangan klasik. Menurut ahli ekonomi klasik sendiri, suku bunga ditentukan oleh permintaan ke atas tabungan dan penawaran tabungan. Yang kedua ada pandangan Keynes. Ahli-ahli ekonomi sesudah klasik pada umumnya memberikan sokongan kepada pandangan Keynes berikut. Di antaranya suku bunga bergantung kepada jumlah uang yang beredar atau penawaran uang, dan preferensi likuiditas atau permintaan uang. Yang dimaksudkan dengan preferensi likuiditas adalah permintaan ke atas uang oleh seluruh masyarakat dalam perekonomian. Dan selanjutnya ada faktor penyebab perbedaan suku bangsa. Dalam teori analisis mengenai penentuan suku bangsa selalu menganggap bahwa dalam perekonomian terdapat hanya satu suku bangsa. Di antaranya ada yang pertama perbedaan risiko. Pinjaman pemerintah membayar suku bunga yang lebih rendah dari suku bunga pinjaman swasta. Yang kedua jangka waktu pinjaman. Semakin lama jumlah modal dipinjamkan, semakin besar tingkat bunga yang harus dibayar. Jadi kayak semakin lama semakin lama sejumlah modal dipinjamkan, jadi semakin besar tingkat bunganya. Yang ketiga ada biaya administrasi pinjaman. Jumlah dana yang dipinjamkan sangat berbeda, sedangkan biaya administrasi untuk memproses pinjaman tersebut tidak banyak berbeda. Yang selanjutnya suku bunga nominal dan suku bunga real. Di dalam pinjaman uang pemilik modal bukan saja harus mempersiapkan suku bunga yang diterima, tetapi juga tingkat inflasi. Selanjutnya ada pendapatan para pengusaha atau keuntungan yang akan dijelaskan oleh Saudara Zikril Hakim. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan tentang pendapatan para pengusaha. Dalam kegiatan ini, keuntungan yang didapatkan oleh para pengusaha ditentukan dari pengurangan berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan. Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan seperti pembelian bahan mentah, sewa
tempat, dan upah, dan lain-lain. Apabila hasil penjualan dikurangi dengan biaya-biaya tersebut, nilainya adalah positif, maka yang diperoleh adalah keuntungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber keuntungan ekonomi. Para keahlian keusahaan atau wirausaha akan digunakan para pengusaha untuk menentukan barang apa yang harus diproduksi dan dijual di pasar dan berapa banyak. Menentukan cara produksi yang terbaik dan kombinasi faktor-faktor produksi yang efisien dalam memproduksi barang. Pendapat yang diperoleh pengusaha sebagai pembayaran dari melakukan kegiatan berikut. Pertama, menghadapi risiko ketidakpastian di masa depan yang akan datang tentunya. Melakukan inovasi atau pembaharuan di dalam berbagai kegiatan ekonomi. Mewujudkan kekuasaan monopoli di dalam pasar. Keuntungan dalam pembayaran terhadap risiko mendirikan dan menjalankan kegiatan perusahaan adalah kegiatan ekonomi yang dipenuhi berbagai risiko, karena kita tidak mengetahui masa depan yang akan datang, yang akan terjadi kepada perusahaan kita. Mungkin akan terjadi kebangkrutan, mungkin akan kenaikan, kan kita tidak tahu. Makanya dari sini kita harus bisa membuat siasat untuk memperkirakan masa depan yang akan datang untuk perusahaan kita. Kita harus berjaga-jaga dan mempersiapkan modal yang lebih banyak tentunya untuk bisa menghadapi resiko yang tidak akan bisa kita ketahui di masa yang akan datang. Terusnya itu yang kedua, melakukan inovasi. Kegiatan perusahaan untuk melakukan inovasi yaitu mengadakan pembaharuan dalam manajemen, pemasaran dan teknik produksi, memegang peranan penting dalam menjamin kesuksesan perusahaan. Jadi kita harus bisa membuat inovasi-inovasi untuk bisa memajukan perusahaan kita. Modal yang lebih banyak tentunya untuk bisa menghadapi resiko yang tidak akan bisa kita ketahui di masa yang akan datang. Terusnya itu yang kedua, melakukan inovasi. Kegiatan perusahaan untuk melakukan inovasi yaitu mengadakan pembaharuan dalam manajemen, pemasaran dan teknik produksi, memegang peranan penting dalam menjamin kesuksesan perusahaan. Jadi kita harus bisa membuat inovasi-inovasi untuk bisa memajukan perusahaan kita. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.